Assalamualaikum, selamat malam sahabat semua. Kadang tempat yang tampak tenang di siang hari bisa berubah jadi sesuatu yang menakutkan di malam hari. Cerita kali ini datang dari seseorang yang membagikan pengalaman mistisnya yang bernama Maul. Beberapa tahun lalu ia bersama 4 orang temannya menyewa sebuah villa di daerah Cipanas, Bogor untuk liburan selama 5 hari. Awalnya semua berjalan biasa saja. Udara sejuk, suasana pegunungan yang tenang, dan tawa yang memenuhi ruangan. Tapi malam demi malam, hal-hal aneh mulai muncul. Sampai akhirnya, mereka sadar. Mereka tidak sendirian di villa itu. Mari kita simak bersama. Inilah kisah nyata Maul, tentang liburan singkat yang berubah jadi malam-malam penuh misteri. Namaku Maul, dan kejadian ini terjadi pada tahun 2021, beberapa hari setelah ujian akhir semester berakhir. Saat itu masa libur sekolah baru saja dimulai. Dan seperti kebanyakan remaja pada umumnya, aku dan teman-teman hanya ingin bersenang-senang. Aku memiliki 4 sahabat dekat, sebut saja A, D, F, dan J. Kami sudah berteman sejak lama, dan hampir setiap akhir pekan selalu menghabiskan waktu bersama, entah hanya untuk nongkrong, bermain game, atau sekadar berbincang tanpa arah. Hari itu, kami berkumpul di rumah F. Suasananya santai, penuh tawa seperti biasanya. Dalam obrolan ringan itu, seseorang tiba-tiba berinisiatif untuk merencanakan liburan kecil. Karena sudah libur sekolah, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Ujar J sambil tersenyum. Setelah beberapa saat berpikir, F berkata, bagaimana kalau kita ke Cipanas saja? Katanya di sana ada tempat wisata air yang bagus. Ide itu langsung disambut antusias oleh yang lain. Tak ada yang menolak. Kami semua sepakat. Tujuan liburan kali ini adalah Cipanas. Di tengah kegembiraan itu, F kembali berkomentar kalau sekalian menginap bagaimana biar lebih seru lagi liburannya. Awalnya kami menolak. Masalah utama tentu saja biaya. Namun setelah berdiskusi cukup lama, kami akhirnya sepakat untuk menyewa sebuah villa. Aku yang bertugas mencarikannya. Setelah mencari melalui beberapa situs dan grup penyewaan, aku menemukan sebuah villa yang tampak menarik di foto dan memiliki nomor WhatsApp aktif. Aku segera menghubunginya. Teleponku diangkat oleh suara seorang pria paruh baya. Nada suaranya tenang, agak berat, dan terdengar sopan. Lalu aku pun bertanya, "Sore Pak, apa benar ini nomor villa yang di Cipanas?" Pria itu menjawab, "Iya, ini nomor villa yang di Cipanas. Apa yang bisa saya bantu?" Kami pun kemudian berbincang tentang villa itu. Setelah berbincang sebentar dan tawar-menawar harga, kami pun memutuskan untuk menyewa selama 5 hari dengan total Rp800.000. Malam itu juga, aku mentransfer uang sebesar Rp400.000 sebagai tanda jadi. Keesokan harinya di bulan Desember, kami berangkat menuju Cipanas. Awalnya berencana berangkat pukul 1 siang, tetapi seperti biasa, kebiasaan jam karet membuat kami baru benar-benar jalan pukul 3 sore. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam, dan kami tiba di lokasi sekitar pukul 4:30 sore. Villa itu tampak sederhana namun nyaman. Dari luar, bentuknya seperti rumah tua 2 lantai yang diubah menjadi penginapan. Cat dindingnya agak pudar namun masih terlihat terawat. Begitu pintu dibuka, aroma kayu lembab bercampur udara, dingin langsung menyeruak, aroma khas bangunan lama. Di ruang tamu
terdapat sofa panjang dan televisi tabung yang terlihat sudah cukup tua. Di sisi kanan, ruang tamu terdapat kamar utama yang cukup besar. Menariknya, semua kamar mandi berada di luar ruangan, tidak ada yang berada di dalam kamar. Tepat di depan kamar mandi, terdapat ruang makan kecil yang menyatu dengan dapur. Dapurnya sederhana, hanya ada kompor 2 tungku, beberapa peralatan masak, dan wastafel. Di sebelah kanan dapur, terdapat tangga kayu berbentuk huruf L yang mengarah ke lantai 2. Lantai 2 terdiri atas beberapa kamar tidur dan sebuah ruang kecil yang biasa digunakan untuk bersantai. Di sana juga terdapat balkon yang menghadap ke kebun kecil di depan villa. Suasananya tenang, udara sejuk khas pegunungan terasa menenangkan. Kami berlima kemudian membagi kamar, karena tersedia 3 kamar, 2 kamar diisi berdua. Sementara 1 kamar lagi aku tempati sendirian. Ukurannya sedang, tidak besar namun cukup nyaman. Aku sempat berpikir, dengan harga Rp175.000 per malam, villa ini sangat layak. Murah banget. Bisa dapat villa 2 lantai, 3 kamar, lengkap dengan balkon lagi. Malam mulai turun perlahan di Cipanas. Udara semakin dingin, angin lembab berhembus dari arah kebun yang terletak di depan villa. Seusai salat maghrib, kami berlima duduk di balkon lantai 2. Balkon itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Dari sana, pemandangan gelap kebun dan pohon-pohon pisang terlihat samar diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Kami menyalakan termos air panas, menyeduh kopi, lalu mengobrol ringan sambil menikmati udara pegunungan. Waktu terasa berjalan lambat. Kami bercanda dan sesekali membahas rencana apa yang akan dilakukan besok. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Langit benar-benar gelap, hanya cahaya temaram dari bulan separuh yang tampak di sela awan. Suasananya tenang, terlalu tenang, sampai kemudian dari arah kebun pisang terdengar sesuatu. Awalnya hanya samar, seperti bisikan yang tertiup angin. Tapi perlahan suara itu menjadi jelas. Suara tawa pelan seorang perempuan, suara cekikan lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Aku spontan menoleh ke arah sumber suara, namun tidak melihat apa-apa selain pohon yang bergoyang tertiup angin. "Kalian dengar sesuatu enggak?" kataku pelan. Teman-temanku langsung terdiam. Beberapa detik hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. "Enggak ada apa-apa," jawab Jack sambil tertawa kecil. Tapi tak lama, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kami semua menatap ke arah kebun. Tidak ada apapun di sana, tapi entah kenapa perasaan dingin menjalar dari punggung ke tengkukku. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya suara orang lewat atau mungkin warga sekitar yang sedang bercanda. Namun mataku menangkap sesuatu di batang pohon besar yang berdiri tidak jauh dari pagar villa. Di sana pada cahaya samar, tampak sesuatu sedang duduk di cabang pohon, hanya setengah tubuh dari pinggang ke bawah. Kakinya bergoyang pelan. Aku terdiam, nafasku tertahan. Dari jarak itu, aku bisa melihat dengan jelas potongan kain putih yang melilit tubuh bagian bawah sosok itu. Tak ada bagian atas, tak ada kepala, hanya potongan tubuh yang mengayun pelan. Tapi sebelum aku sempat bicara, sosok itu lenyap begitu saja, seperti ditiup angin. "Kamu kenapa?" tanya F ketika melihat ekspresiku. Aku tidak langsung menjawab. "Itu ada sesuatu di pohon itu," ujarku lirih. Mereka ikut menatap ke arah pohon, tapi tidak melihat apapun. Aku akhirnya memilih diam, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, D yang paling tenang di antara kami berkata, "Sebaiknya kita masuk.
Sudah malam. Besok kita masih mau jalan-jalan. Kami semua setuju. Masing-masing kembali ke kamar. Kamar yang kutempati sendirian terasa lebih dingin malam itu. Aku sengaja tidak mematikan lampu karena sejak kecil aku tidak pernah bisa tidur dalam gelap. Cahaya kuning dari lampu kamar menimbulkan bayangan lembut di dinding, dan dari jendela aku bisa mendengar suara serangga malam bercampur dengan angin. Aku berbaring dengan posisi membelakangi jendela. Sekitar 10 atau 15 menit setelah mencoba memejamkan mata, terdengar suara ketukan halus di kaca. Awalnya pelan, seperti ranting yang tersapu angin. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar, berusaha berpikir logis. Mungkin ranting pohon di luar sedang tertiup angin dan mengenai jendela. Tapi kemudian aku sadar, posisi pohon itu tidak tepat di depan kamar ini. Pohon besar tadi berada di sisi lain villa, cukup jauh dari jendela kamarku. Perasaan tidak enak mulai muncul. Dengan perlahan aku berbalik, menghadap ke arah jendela. Saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di balik kaca jendela berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi tangannya yang pucat menempel di kaca, mengetuk pelan dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Tubuhnya tidak bergerak, hanya kepalanya yang sedikit miring. Aku tidak tahu berapa lama aku menatapnya. Rasanya seperti tubuhku membeku, tidak mampu berpikir. Lalu tiba-tiba naluri menguasai tubuhku. Aku bangkit, membuka pintu kamar, dan berlari menuju kamar teman-temanku. Pintu kamar depan kubuka tergesa-gesa. D dan F yang sedang bersiap tidur menatapku kaget. "Malam ini aku tidur bareng di sini ya," kataku cepat. "Kenapa memangnya?" tanya F. "Nanti aja aku ceritain, aku nggak bisa tidur sendiri," jawabku sambil langsung berbaring di lantai dekat kasur mereka. Malam itu aku tidak kembali ke kamarku. Kami bertiga akhirnya tertidur di kamar yang sama. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke villa itu. Keesokan paginya, udara terasa segar. Teman-temanku mengajakku berolahraga ringan di sekitar perkampungan. Sekitar pukul 6 kami berjalan santai, menikmati suasana pedesaan yang masih berkabut tipis. Setelah beberapa waktu, kami berhenti di sebuah warung kecil untuk membeli nasi uduk dan gorengan. Aku merasa perutku mulas, jadi aku memutuskan untuk kembali ke villa lebih dulu. Villa dalam keadaan sepi saat aku tiba. Aku langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar mandi untuk buang air. Semuanya terasa normal sampai ketika aku selesai hendak keluar dari kamar mandi dan mendengar suara dari arah dapur. Suaranya khas seperti orang sedang memasak. Aku tersenyum kecil, mengira mungkin salah satu temanku sudah kembali dan sedang menyiapkan sarapan. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Dari kami berlima, hanya aku yang bisa memasak. Dan saat aku menuju dapur waktu itu, ruangan itu tampak bersih. Meja makan rapi, piring-piring tersusun, tidak ada sisa makanan, tidak ada jejak siapapun yang baru saja beraktivitas di sana. Aku berdiri cukup lama di sana, mendengarkan keheningan yang menekan. Mungkin aku salah dengar, pikirku. Aku mencoba menertawakan diri sendiri, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang mulai muncul sejak semalam. Dengan perasaan campur aduk, aku memutuskan untuk kembali ke warkop menyusul teman-temanku. Tapi baru saja aku hendak keluar, mereka ternyata sudah datang. Suasana kembali ramai seperti semula. Kami bercanda membersihkan diri, lalu bersiap untuk sore hari. Sekitar pukul 4,
salah satu temanku mengusulkan ide baru. Katanya di sini ada kebun teh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana? Ajak D. Kebun teh itu tidak terlalu besar, letaknya tidak jauh dari villa, tapi aku menolak ikut. Alasanku sederhana. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Mereka pun berangkat, meninggalkanku sendiri di villa. Saat itu waktu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Cahaya matahari mulai redup, menembus jendela dengan warna oranye keemasan yang sayu. Aku duduk di ruang tamu, menyalakan televisi, berusaha mengalihkan pikiran dari perasaan ganjil yang mulai merayap di dada. Sekitar 10 atau 15 menit berlalu, tayangan televisi berganti iklan yang monoton, dan di sela-sela suara itu, aku mendengar sesuatu. Samar pada awalnya, lalu semakin jelas, suara anak kecil. Awalnya seperti suara tawa pelan dari arah dapur. Aku menatap ke arah dapur yang gelap, hanya diterangi cahaya dari ruang tamu. Tidak ada apa-apa di sana, tapi suara itu tetap terdengar. Aku menelan ludah. Tubuhku tegang, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, aku berjalan ke arah dapur. Setiap langkah terasa bergema di lantai ubin. Ketika sampai di ambang pintu dapur, aku melihat 2 sosok kecil berdiri di sana. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keduanya berdiri membelakangi aku. Diam tanpa suara, hanya berdiri di depan meja makan. Dari cara mereka berdiri, aku sempat berpikir mereka mungkin anak-anak warga sekitar yang masuk tanpa izin. Aku mencoba bersikap tegas. "Kalian siapa? Kok bisa masuk sini?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Mereka tetap berdiri, dan kemudian hampir bersamaan, keduanya menoleh ke arahku. Waktu seakan berhenti saat aku melihat wajah mereka. Anak laki-laki itu memiliki wajah lebam. Sementara anak perempuan di sampingnya tampak pucat, terlalu pucat, dengan kulit yang seperti tidak memiliki warna. Tapi hal yang paling membuat darahku membeku adalah matanya. Atau tepatnya, ketiadaan mata. 2 lubang kosong hitam di wajahnya. Aku terpaku di tempat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Rasanya seperti seluruh tubuhku kehilangan kendali. Anak perempuan itu tersenyum, dan dari bibir pucatnya keluar suara pelan, lembut namun membuat jantungku seolah berhenti berdetak. "Kakak mau ikut main? Ayo main boneka sama aku." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar tanpa ekspresi. Aku ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhku benar-benar kaku. Nafasku pendek, gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana dalam keadaan seperti itu. Mungkin beberapa menit, mungkin lebih. Semuanya terasa kabur, sampai tiba-tiba aku merasakan seseorang menepuk pundakku. "Ngapain kamu diam di depan meja makan?" Suara itu terdengar familiar. Aku menoleh dan melihat D berdiri di belakangku, membawa plastik berisi gorengan. Suara langkah teman-temanku yang lain terdengar masuk dari pintu depan. Aku tersadar sepenuhnya, dan saat melihat kembali ke arah dapur, 2 anak itu sudah tidak ada. "Tadi aku mau ngambil minum," kataku gugup. Aku menunduk, berusaha menahan tangan yang masih bergetar. Itu alasan spontan yang keluar begitu saja dari mulutku. D menatapku heran, tapi tidak banyak bertanya. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menepuk bahuku. Aku mengangguk, berjalan perlahan ke sofa ruang tamu dengan kaki yang terasa berat. Saat duduk, aku baru menyadari bajuku basah oleh keringat dingin. Jantungku masih berdegup kencang. Aku meneguk air putih yang diberikan D, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran itu terus berputar di kepalaku.
Malam itu aku memberanikan diri untuk kembali tidur di kamarku sendiri. Setelah kejadian aneh beberapa hari terakhir, aku mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mungkin semua hanya karena kelelahan. Lampu kamar tetap kupasang dan aku berusaha tidur dengan posisi membelakangi jendela. Syukurlah malam itu berjalan tenang. Tidak ada suara ketukan di kaca, tidak ada sosok perempuan, tidak ada apapun yang mengganggu sampai pagi tiba. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang, teman-temanku mengajakku pergi ke wisata air yang menjadi tujuan utama kami datang ke Cipanas. Hari itu adalah hari ketiga kami di sana. Cuaca cerah, udara sejuk, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bisa menikmati suasana liburan. Kami bermain air sampai lupa waktu. Suara tawa, cipratan air, dan obrolan ringan mengisi hari kami. Tanpa terasa, matahari mulai condong ke barat. Saat kami memutuskan untuk pulang, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Perjalanan kembali ke villa memakan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Udara mulai dingin, warna langit berangsur jingga, dan suara azan maghrib terdengar sayup dari kejauhan ketika kami tiba di villa. Kami segera membersihkan diri, mandi, lalu kembali berkumpul di balkon lantai 2. Seperti biasa, kopi panas kembali tersaji di meja kecil, dan percakapan ringan mengisi malam itu. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, tapi entah mengapa hawa malam itu terasa sedikit berbeda. Lebih berat, lebih sunyi dari biasanya. Sekitar pukul 9:30 malam, kami masih duduk di balkon. Aku duduk di kursi paling kiri, menghadap ke kebun pisang yang tumbuh tidak jauh dari pagar villa. Dalam suasana santai itu, rasa isengku muncul. Aku menatap ke arah kebun, sekadar ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja. Tapi justru di antara sela-sela batang pohon pisang itu, aku melihat sesuatu. Sosok itu berdiri tegak. Tubuhnya terbungkus kain putih yang kusam penuh tanah, dan bagian wajahnya hitam pekat dengan mata merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah balkon tempat kami duduk. Seketika napasku tercekat. Aku diam beberapa detik, memastikan bahwa penglihatanku tidak salah. Tapi sosok itu tidak hilang. Ia masih di sana, menatap. "Coba deh, lihat ke kebun," kataku pelan pada teman-temanku. Mereka menoleh hampir bersamaan. Dan ketika pandangan mereka mengarah ke tempat yang sama, tak satu pun dari mereka bersuara. Wajah mereka berubah. Kini kami berlima melihat hal yang sama. Sosok pocong itu masih berdiri di sana, menatap kami tanpa bergerak, tanpa berkedip. Rasanya seperti saling bertukar pandang. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantung berdetak tak karuan. Kami serempak berdiri, lalu berlari masuk ke dalam villa. Tak ada yang bicara, tak ada yang menoleh ke belakang. Kami langsung menuju kamar di lantai bawah dan berdesakan di sana. Malam itu kami berlima tidur dalam satu kamar. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani mematikan lampu. Aku tidak tahu jam berapa kami akhirnya tertidur. Tapi saat aku terbangun, langit masih gelap. Udara pagi yang dingin merambat lewat celah jendela. Suasana villa hening sekali, hanya terdengar detak jam dinding dari ruang tamu. Lalu tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari arah pintu depan. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuatku sadar sepenuhnya. Karena memang sudah waktunya salat subuh, aku berpikir mungkin itu warga sekitar yang membangunkan untuk ke masjid. Aku berjalan pelan ke pintu depan, menyingkap tirai, lalu membuka pintu. Tapi tidak ada siapapun di luar. Halaman depan sepi.
Kabut tipis masih menggantung di udara dan embun menempel di daun-daun tanaman. Aku menelan ludah lalu menutup pintu kembali. Mungkin hanya anak-anak warga yang sedang iseng, pikirku. Namun belum sempat aku melangkah jauh dari pintu, suara itu terdengar lagi. Aku berhenti, menoleh. Sekali lagi aku buka pintu. Dan lagi-lagi tidak ada siapapun. Udara dingin menyusup ke dalam rumah, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menutup pintu dengan cepat. Belum sempat aku melepaskan tangan dari gagang pintu, suara itu datang untuk ketiga kalinya. Aku tidak membuka pintu kali ini. Aku hanya berdiri di samping jendela, menyingkap sedikit tirai untuk mengintip keluar. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lemas. Di depan pintu berdiri sosok tanpa kepala. Tubuhnya tegak, mengenakan pakaian lusuh berlumur darah. Di tangan kirinya, ia membawa kepalanya sendiri menjuntai di sisi tubuh dengan wajah menghadap ke tanah. Aku tidak bisa berpikir, tidak bisa menjerit. Tangan yang memegang tirai mulai gemetar hebat. Aku membeku di tempat. Lagi-lagi tubuhku seolah tidak bisa digerakkan. Pandangan kabur, napas tersendat. Sosok itu tidak bergerak, tapi udara di sekitarnya terasa menekan, berat dan dingin. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, sampai akhirnya kesadaranku kembali perlahan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku melepaskan tirai, berbalik, dan berjalan cepat ke kamar. Teman-temanku masih tertidur pulas. Aku berbaring di lantai, menutup mata, dan berusaha seolah-olah tidak pernah melihat apapun. Pagi itu aku terbangun setelah salat subuh. Udara dingin masih terasa menusuk dan suasana di luar villa tampak tenang. Setelah malam-malam panjang yang penuh gangguan, aku berharap hari itu akan berjalan normal. Aku mencoba tidur lagi sejenak dan baru benar-benar bangun sekitar pukul 9 pagi. Aku memutuskan untuk mandi di lantai atas. Saat menaiki tangga, mataku tanpa sengaja menoleh ke arah jendela besar di samping balkon. Dari sana, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya muncul di waktu pagi. Di luar jendela, berdiri sosok besar berwarna hitam pekat. Tubuhnya penuh bulu, matanya merah menyala, dan dari mulutnya tampak 2 taring panjang menonjol keluar. Sosok itu menatap langsung ke arahku. Tinggi, besar, dan diam. Seolah ia hanya menunggu aku bereaksi. Aku tertegun tapi berusaha berpikir logis. Mungkin itu bayangan, mungkin hanya pantulan cahaya. Aku segera bergegas masuk ke kamar mandi, menutup pintu, dan menyalakan keran. Aku ingin menenangkan diri, mencoba mendinginkan kepala, seperti yang biasa kukatakan pada diri sendiri setiap kali panik. Air mulai mengalir, membasahi wajahku. Baru beberapa kali kubasuh kepala, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Suara anak kecil. Aku menoleh perlahan. Di cermin di atas wastafel, 2 sosok kecil yang sama seperti sebelumnya kini berdiri di belakangku. Mereka tersenyum lebar, wajah pucat mereka tampak semakin mengerikan dalam pantulan kaca. Anak perempuan itu berkata dengan suara yang pelan tapi jelas, "Kakak, ayo main lagi." Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak peduli lagi apakah aku sudah berpakaian atau belum. Aku langsung menyingkirkan handuk, berlari keluar kamar mandi dengan air masih menetes dari tubuhku. Nafasku tersengal ketika aku masuk ke kamar, buru-buru mengenakan pakaian seadanya, lalu turun ke lantai bawah. Teman-temanku yang sedang duduk di ruang tamu menatapku heran. "Kamu kenapa?" tanya D dengan alis terangkat. Enggak apa-apa," jawabku cepat sambil berusaha menyembunyikan rasa panik. F menatapku lekat-lekat lalu mengambil segelas air. "Kamu minum dulu, tenangin diri."
Aku menerima gelas itu. Tanganku masih gemetar. Aku tahu dari raut wajah mereka bahwa mereka sadar aku melihat sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Nanti aja aku ceritain," kataku pelan. "Tapi jangan sekarang, jangan di sini." Menjelang siang, suasana mulai kembali ramai. Perut kami lapar, dan teman-temanku meminta aku untuk memasak. Karena hanya aku yang bisa memasak, aku akhirnya menuruti permintaan mereka. Namun ketika aku hendak menuju dapur, dari arah bawah terdengar suara logam beradu. Aku berhenti di tangga. Suara itu jelas berasal dari dapur, seperti seseorang yang sedang mengaduk masakan di wajan. Saat aku belok ke arah kanan dan melangkah ke dapur, aku melihat sosok seorang ibu-ibu berdiri di depan kompor. Ia mengenakan daster bermotif bunga, rambutnya disanggul seadanya. Dari belakang ia terlihat seperti orang biasa yang sedang memasak. Punggungnya membungkuk sedikit, gerakannya pelan. Aku merasa lega. Mungkin ini istri penjaga villa, mungkin dia baru datang hari ini. Aku mendekat beberapa langkah dan berkata dengan sopan, "Ibu siapa? Apa ibu lagi masak buat kami?" Perempuan itu berhenti bergerak. Bahunya menegang. Lalu perlahan ia menoleh. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Lehernya tampak robek, hampir putus, dengan darah kering menempel di kulit, di dada, dan perutnya terdapat banyak luka tusukan. Matanya sayu, tapi sorotnya tajam, seolah menembus tubuhku. Tidak ada suara keluar dari mulutnya, hanya tatapan kosong yang membuat lututku kehilangan tenaga. Aku tidak berpikir dua kali. Dengan langkah terburu-buru, aku berlari naik ke lantai 2. Nafasku tersengal, jantung berdebar seperti hendak meledak. Begitu sampai di atas, aku langsung berkata kepada teman-temanku, "Aku sudah gak kuat lagi. Kita harus keluar dari villa ini sekarang." Mereka terdiam beberapa detik. F segera memegang bahuku, mencoba menenangkan. "Sabar dulu. Coba ceritain apa yang kamu lihat." Aku menarik napas panjang, menunduk, dan mencoba mengatur kata-kata. Suaraku bergetar ketika aku mulai bercerita tentang sosok di jendela, anak-anak di kamar mandi, dan perempuan di dapur dengan leher hampir putus. Setelah aku selesai bercerita, suasana menjadi hening. Hanya suara angin dari luar yang terdengar pelan di sela dinding kayu villa itu. Akhirnya, salah satu dari mereka menyarankan agar kami segera pergi. Tidak ada yang menentang. Kami sepakat meninggalkan tempat itu hari itu juga, meski masa sewa belum habis. Tidak ada yang memikirkan soal uang lagi. Yang kami inginkan hanya satu: keluar dari villa itu secepat mungkin. F segera menghubungi pemilik villa melalui telepon. Ia menyampaikan bahwa kami ingin mengakhiri masa sewa lebih cepat dengan alasan ada teman yang kurang sehat. Dari suara di seberang, pemilik villa hanya menjawab singkat bahwa ia akan datang ke sana dalam waktu dekat. Sekitar 30 menit kemudian, seorang pria paruh-baya datang bersama istrinya dan seorang anak kecil. Saat mereka tiba, kami sudah menunggu di ruang tamu. Dengan semua barang telah dimasukkan ke dalam tas. Tatapan pria itu menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada wajah kami satu persatu. Ia tampak heran melihat kami sudah bersiap pulang lebih cepat. Kami mencoba menjelaskan dengan alasan sederhana bahwa ada teman yang sakit dan kami memutuskan kembali lebih awal. Namun raut wajah pria itu tidak menunjukkan tanda percaya penuh. Ia tampak memahami sesuatu yang tidak kami katakan. Dengan nada tenang, ia hanya meminta kami bercerita dengan jujur jika ada hal yang aneh. Ucapan itu membuat kami saling berpandangan. Kami menyadari dari caranya berbicara, ia tahu sesuatu tentang tempat ini. Maka dengan perlahan,
Aku mulai menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Tak satu pun dari kami berani menambahkan bualan atau mengurangi detail. Pria itu mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk kecil tanpa menunjukkan keterkejutan. Ketika aku selesai, ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita balik. Menurutnya, rumah yang kini menjadi villa ini dulunya adalah milik sebuah keluarga di desa itu. Keluarga tuan tanah yang menguasai sebagian besar lahan sawah dan kebun di sekitarnya. Rumah ini dulunya satu-satunya bangunan 2 lantai di kawasan itu, simbol kemakmuran di masa lalu. Namun bertahun-tahun lalu terjadi tragedi yang mengubah segalanya. Dari penjelasan yang diberikan oleh pemilik villa, kami akhirnya tahu bahwa malam tragis yang menimpa keluarga di rumah itu bukan karena bunuh diri atau pertengkaran, melainkan pembunuhan. Satu keluarga dibantai oleh kawanan perampok yang masuk pada malam hari. Mereka disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Sang suami ditemukan tanpa kepala. Istri dan anak-anaknya dibunuh dengan cara yang lebih keji lagi. Saat aku mendengar bagian itu, tubuhku merinding. Aku langsung teringat pada 2 anak kecil yang pernah kulihat. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Rupanya, yang kulihat memang sisa dari tragedi itu. Pemilik villa juga menjelaskan, anak laki-laki dari keluarga itu sempat melawan. Karena perlawanan itu, wajahnya dihantam dengan benda tumpul, kemungkinan palu, hingga hancur. Itu sebabnya arwah anak itu selalu tampak dengan wajah rusak dan memar. Yang paling mengerikan adalah kisah tentang sang istri. Saat malam pembantaian, perempuan itu sempat berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi di lemari, tepat di kamar tempat aku tidur selama menginap di sana. Tapi ia akhirnya ditemukan. Sebelum dibunuh, perempuan itu terlebih dahulu diruda paksa. Setelah itu, lehernya digorok hingga hampir putus. Pemilik villa mengaku sejak tragedi itu terjadi sekitar 15 tahun lalu, tidak ada satupun perabot di rumah itu yang benar-benar diganti. Furnitur hanya dicat ulang, kasur hanya diganti busanya, tapi rangka dan lemari tetap sama. Seolah-olah rumah itu menyimpan kenangan dan darah masa lalu di setiap sudutnya. Istri pemilik villa menambahkan sesuatu yang membuat suasana makin menegang. Ia bercerita bahwa sebelum kami datang, pernah ada satu keluarga lain yang menginap di tempat itu. Mereka hanya diganggu oleh arwah anak kecil, satu sosok saja. Namun, menurutnya, aku dan teman-temanku adalah tamu paling sial karena kami diperlihatkan seluruh keluarga korban. Ia mengatakan, tidak semua orang yang datang ke sana cukup peka untuk melihat semuanya. Kami semua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Antara takut dan tidak percaya, kami menyadari betapa bodohnya kami yang datang tanpa tahu sejarah tempat itu. Kami hanya melihat ulasan bagus di internet, foto yang tampak nyaman, dan harga yang murah. Tak satu pun dari kami berpikir untuk mencari tahu lebih dalam. Beberapa saat kemudian, pemilik villa mengembalikan sebagian uang sewa kami, sekitar 200.000 rupiah. Namun kami menolak. Kami merasa uang itu seolah bukan milik kami lagi, seakan sudah terikat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kami memutuskan untuk memberikannya saja kepada mereka. Ketika kami meninggalkan villa itu, aku duduk di kursi belakang mobil. Jalan menurun yang kami lewati masih diselimuti kabut tipis sore itu. Tanpa sadar, aku menoleh ke arah bangunan di kejauhan. Di balkon lantai 2, kulihat bayangan samar sebuah keluarga berdiri berjajar, memandangi kami pergi. Sosok ayah tanpa kepala, ibu dengan rambut panjang terurai, dan 2 anak kecil berdiri di sisinya. Mereka hanya diam, tapi pandangan mereka mengikuti mobil kami sampai menghilang di tikungan.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, rasa penasaran membawaku untuk mencari villa itu di internet. Tapi hasil pencarian nihil. Nama villanya sudah hilang. Penasaran, aku membuka peta digital dan mencoba melihat dari citra satelit. Di tempat yang dulu menjadi lokasi villa, kini hanya ada sebidang tanah kosong. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.